Annyeonghaseyo Rebun, and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini adalah sebuah segmen baru dari channel aku yang terinspirasi dari beberapa booktuber maupun beauty influencer. Karena biasanya mereka ini bikin semacam monthly wrap up atau monthly favorites gitu. So aku pengen juga bikin video seperti itu di channel aku, dan ini adalah pertama kalinya aku bikin video monthly wrap up yang aku kasih nama dengan segmen baca bulanan. Jadi di segmen baca bulanan ini aku akan share ke teman-teman buku apa aja yang udah aku baca selama bulan tersebut dan juga ulasan singkatnya. Nah, di bulan Agustus ini aku berhasil baca 6 judul buku dan semuanya adalah e-book ya, karena aku belum punya budget yang lebih gitu untuk beli buku fisiknya, soalnya udah dialokasikan buat cetak skripsi. Tetapi semoga hal itu tidak mengurangi esensi dari video ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu buku apa aja sih yang udah aku baca di bulan Agustus ini dan bagaimana ulasan singkatnya, please keep on watching. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like dulu dan bantu algoritma YouTube supaya video ini mencapai lebih banyak orang. Udah? Thank you. So without any further ado, langsung aja yuk kita move on ke buku yang pertama. Oke, untuk buku yang pertama ini sebenarnya sudah aku baca di bulan Juli, tapi benar-benar sudah di penghujung bulan gitu. Kalau nggak salah sekitar tanggal 30 atau 31, dan baru selesai di awal bulan Agustus. Jadinya aku masukin aja di baca bulanan Agustus ini. Dan buku itu adalah novel The Devotion of Suspect X karya Keigo Higashino. Dan buku tersebut menceritakan tentang seorang wanita single parent yang hidup bersama dengan anaknya di sebuah apartemen. Nah, suatu ketika mantan suaminya yang toksik itu terus mengejar-ngejar dia hingga keadaan semakin runyam dan tidak terkendali, sehingga mantan suaminya itu harus meregang nyawa di dalam apartemennya. Nah, awalnya ibu dan anak tadi itu ingin menghubungi polisi gitu. Akan tetapi tiba-tiba ada salah seorang tetangga apartemennya yang menawarkan bantuan untuk menyembunyikan mayat mantan suaminya. Novel The Devotion of Suspect X ini merupakan serial detektif Galileo ya, sama seperti Salvation of a Saint. Cuma menurut aku peran atau karakter dari detektif Galileo itu sendiri, yaitu Manabu Yukawa, itu lebih kuat di novel The Devotion of Suspect X gitu. Dan menurut aku penyelidikan di sini tuh alurnya benar-benar seru banget dan rumit karena melibatkan dua orang jenius, yang satu pakar fisika, yang satu lagi pakar matematika, dan benar-benar kayak melihat interaksi mereka berdua tuh super seru banget gitu loh guys. Kemudian untuk jalan cerita di novel ini juga gak yang terlalu pelan banget, tapi juga gak yang terlalu cepat sampai terkesan tergesa-gesa dan memaksa gitu loh. Pokoknya di sini tuh enak banget ngalir, dan porsi dari dialognya itu lebih banyak dibanding dari narasinya, sehingga pas kita baca tuh kerasa cepet aja gitu dan gak bikin bosan. Plot twist dari novel ini juga juara banget sih menurut aku. So aku kasih rating novel ini 9,5/10. Kemudian buku kedua yang berhasil aku baca di bulan Agustus adalah Rumah Lebah karya Rui Meita. Nah, novel Rumah Lebah ini merupakan novel psychological thriller Indonesia yang menceritakan tentang seorang anak berumur 6 tahun namanya Mala, dan dia ini memiliki kemampuan yang istimewa gitu. Di usianya yang masih 6 tahun, dia ini sangat pintar ya karena bisa menguasai bahasa Spanyol. Kemudian dia juga mampu menyerap ilmu-ilmu yang ada di dalam ensiklopedia koleksinya. Selain itu, Mala ini juga bisa melihat 6 orang di dalam rumahnya, akan tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain termasuk kedua orang tuanya. Tentu saja di novel ini kita akan mencari tahu apakah ke-6 orang yang selalu dibahas oleh Mala ini adalah teman khayalannya ataukah bukan gitu. Dan di sini untuk mengikuti jalan cerita menuju terbongkarnya siapa identitas 6 orang tadi, itu seru banget guys, karena di sini bener-bener narasinya tuh enak banget, ngalir, udah gitu ada beberapa sentuhan majas yang porsinya itu
pas, nggak overpowering gitu. Jadi tetap bisa menambahkan kesan keindahan di dalam narasinya, tapi mudah untuk dicerna. Aku juga salut banget dengan penulis yang mampu membangun suasana di sini dengan baik, karena aku berhasil tersedot ke dalam ceritanya. Bahkan aku bisa habisin buku ini tuh sekitar sehari lebih dikit gitu, karena saking serunya guys. Mungkin kalau aku nggak punya aktivitas lain, aku bisa baca buku ini dalam sekali duduk, karena memang seru banget. Udah gitu plot twistnya juga oh my god, ini kayaknya aku baru pertama kalinya baca novel psychological thriller Indonesia dengan plot twist yang wah luar biasa, gila banget dan mind blowing guys. So aku kasih rating novel ini 10/10 dan wajib banget untuk teman-teman baca. Lalu untuk buku ketiga yang aku baca adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya karya Keigo Higashino. Nah, berbeda nih dengan novel-novel karya Keigo Sensei yang lain, biasanya itu bergenre misteri ya. Nah, untuk Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini bergenre magical realism yang menceritakan sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam sebuah toko kelontong bernama Toko Kelontong Namiya setelah berhasil mencuri sedan tua. Nah, sekelompok pemuda tadi ketika bersembunyi itu mendapati sebuah surat yang dikirim dari masa lampau guys. Dan isi surat itu intinya adalah ingin berkonsultasi kepada si pemilik toko. Padahal toko kelontong Namiya ini sudah tidak berpenghuni dan tidak beroperasi lagi. Nah, mereka ini kemudian berinisiatif untuk membalas surat tersebut. Nah, apa yang terjadi selanjutnya nanti teman-teman bisa baca sendiri buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini, karena agak susah untuk dijelaskan soalnya timeline di sini tuh banyak dan alurnya tuh maju mundur gitu loh guys. Jadi akan lebih baik lagi kalau teman-teman baca sendiri supaya punya sensasi yang ngena banget gitu ketika tahu timeline tadi itu disatukan. Itu bener-bener luar biasa banget sih guys. Kayak apa ya, aduh gak nyangka ternyata aku yang awalnya skeptis ya baca novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini karena aku dibikin bingung dengan timeline ceritanya. Namun pada akhirnya ketika semua timeline itu disatukan, kayak oh my god, aku tahu kenapa novel ini booming banget, karena memang sebagus itu dan endingnya benar-benar menyentuh banget, heartwarming juga. Dan di dalam novel ini penuh dengan cerita-cerita inspiratif dari setiap tokoh yang pernah berkonsultasi di Toko Kelontong Namiya. Jadi untuk novel Keigo Higashino Sensei yang bergenre magical realism ini aku kasih rate 10/10. Next, buku yang keempat yaitu novel karya Ruth Ware berjudul The Turn of the Key. Nah, novel ini merupakan novel thriller yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Rowan, di mana Rowan ini bekerja sebagai pengasuh anak di keluarga Elincourt. Nah, keluarga Elincourt ini tinggal di sebuah rumah mewah dan juga canggih di bukit terpencil gitu di daerah Carnbridge, Skotlandia. Akan tetapi di balik kemegahan dan juga kecanggihan rumah itu ternyata menyimpan banyak misteri, hingga pada suatu malam salah satu anak dari keluarga Elincourt ini ditemukan tewas di rumah tersebut dan menyeret nama Rowan sebagai tersangka. Untuk novel dari Ruth Ware ini agak berbeda dari novel-novel pada umumnya, yang mana di sini kita akan membaca beberapa surat-surat yang dikirimkan Rowan ketika dia ini ada di penjara. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandangnya Rowan bagaimana sisi psikologisnya tentang kejadian di rumah tersebut. Mulai dari awal dia melihat lowongan pekerjaan keluarga Elincourt hingga dia bekerja di sana, dan pada saat malam tragedi itu terjadi. Dan di sini menurut aku, oh my god, serem banget guys, karena di awal-awal cerita aja udah dibuka dengan surat-surat Rowan yang terputus, kayak nggak selesai gitu, bener-bener merinding banget. Apalagi tahu plot twistnya, oh my god, ini juga another mind-blowing plot twist dalam sebuah novel yang aku suka banget. Karena beneran ini aku nggak nyangka banget teori-teori yang aku susun ketika baca, nggak ada yang bener guys. Jadi penulis berhasil sekali untuk mengejek pembaca, dan oh my god, suasananya di sini gila sih. Penulis bisa dengan bagus, dengan baiknya membangun suasana sehingga rasa
takut, cemas gitu tuh bener-bener merasuki hati pembaca gitu loh guys. Oh my god, aku suka banget sama novel ini dan aku kasih rate 10/10. Kemudian untuk buku kelima yang aku baca di bulan Agustus adalah novel karya Chan Ho Kei berjudul Second Sister, dan ini adalah pertama kalinya aku baca novel karya penulis Mandarin, dan jujur aku suka banget karena ceritanya di sini juga menurut aku unik. Yang mana di dalam novel ini itu menceritakan tentang Ngaye yang menemukan adiknya ini jatuh tewas dari lantai 20 unit apartemennya. Merasa ada yang janggal dengan kematian adiknya, Ngaye ini kemudian memutuskan untuk menghubungi salah satu detektif sekaligus peretas bernama M. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada banyak sekali hal yang berkaitan dengan kematian adiknya itu. Dan hal-hal tersebut diantaranya adalah cyberbullying, kemudian pelecehan seksual, dan masih banyak lagi. Dan menurut aku cerita ini tuh bagus banget dan unik ya, karena biasanya novel-novel detektif gitu kan penyelidikannya kayak in real life ya, tapi ini tuh penyelidikannya berbasis dunia maya dan komputer gitu, which is ini adalah sebuah pengalaman baru gitu untuk membaca ketika membaca sebuah novel misteri detektif. Kemudian penulis di sini tuh nggak mau bikin pembaca tergesa-gesa ya, karena bener-bener alurnya dibikin yang pelan gitu tapi pasti. Dan pelannya ini menurut aku bukan pelan yang ngebosenin gitu, karena bener-bener kita akan tahu sedikit demi sedikit sehingga kita bisa menikmati gitu loh alur ceritanya ini mau dibawa kemana gitu. Dan ketika plot twistnya itu diungkapkan kayak oh my god, ini gila banget, plot twistnya tuh banyak guys, dan kayak nggak nyangka ternyata di kasus kematian yang kayaknya sepele, ternyata dibalik itu banyak sekali hal-hal rumit yang terjadi. Selain itu, aku juga dibuat terkesima, terpukau dengan trivia-trivia yang dimasukkan di dalam novel ini, karena kan ini basisnya ngangkat tentang IT ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui sebenarnya apa aja sih yang ada di internet, karena ternyata apa yang kita ketahui tentang internet itu masih sebagian kecilnya aja guys, dan masih ada banyak sekali hal tentang internet yang tidak kita ketahui, dan beberapa hal tadi itu dijelaskan di dalam novel ini dan aku dapat wawasan baru, which is aku seneng banget ketika ada novel yang gak hanya menghibur tapi juga bisa memberikan pengetahuan untuk pembaca. So, untuk novel ini aku kasih rate 10/10 juga karena sebagus itu guys. Last but not least, untuk buku ke-6 yang aku baca di bulan Agustus adalah novel bergenre fantasi berjudul The School for Good and Evil, yang menceritakan tentang sepasang sahabat bernama Sophie dan juga Agatha. Nah, kedua sahabat ini memiliki kepribadian yang bertolak belakang, yang mana Sophie ini merupakan gadis yang cukup feminin, memperhatikan penampilannya, tapi Agatha ini dia cenderung cuek, suka menyendiri, dan dia ini orangnya agak sarkas gitu. Nah, suatu ketika di desa mereka bernama Gavaldon itu meyakini adanya mitos bahwa anak-anak yang menghilang dari desa tersebut dan tidak kembali akibat diculik oleh sang guru yang kemudian dibawa ke dalam sekolah bernama Sekolah Kebaikan dan juga Kejahatan. Nah, Sophie ini yang udah muak dengan kehidupannya di desa Gavaldon itu sangat berharap mau menjadi korban penculikan selanjutnya gitu. Karena dia ini ingin mengidam-idamkan kehidupan di sekolah kebaikan, yang mana dia bisa bertemu dengan pangerannya, kemudian dia juga bisa menjadi putri-putri yang bahagia layaknya di cerita-cerita dongeng. Akan tetapi apa yang terjadi itu berbalik 180 derajat, yang mana ketika malam penculikan terjadi, Sophie yang harusnya masuk ke sekolah kebaikan ini justru terlempar ke sekolah kejahatan, dan Agatha justru terlempar ke sekolah kebaikan. Nah, gimana mereka ini menyelamatkan diri? Teman-teman bisa baca novelnya. Untuk premis cerita di The School for Good and Evil ini menurut aku hampir mirip dengan cerita Harry Potter, yang mana kalau di Harry Potter itu menceritakan tentang kehidupan di sekolah sihir Hogwarts. Nah, kalau
Di sini itu menceritakan kehidupan siswa-siswinya di sekolah kebaikan dan juga kejahatan. Dan menurut aku, novel ini tuh meskipun berasal dari permasalahan yang cukup klise, namun penulis ini berhasil membangun dan juga mengembangkan cerita dengan baik, sehingga ceritanya di sini tuh lebih kompleks dan gak bikin bosen gitu. Tentunya novel ini juga berhasil membawa pembaca ke dalam sebuah imajinasi dunia yang dibentuk oleh penulis di novel ini. Dan untuk bahasanya sendiri cukup ringan, mudah dipahami, terus ngalir juga narasinya. So menurut aku ini cocok banget untuk teman-teman baca sebagai selingan. Untuk novel-novel lain yang aku baca di bulan Agustus selain The School for Good and Evil ini, sudah pernah aku bikin review lengkapnya. Nanti teman-teman bisa cek juga. Nanti playlistnya aku taruh linknya di description box. So make sure kalian cek beberapa review buku-buku yang aku mention tadi. Nah, untuk novel The School for Good and Evil ini aku juga udah bikin reviewnya. Mungkin akan tayang setelah video ini up ya. Jadi teman-teman tunggu aja. Untuk ratingnya juga kalian lihat aja ya besok di review kedepannya. So yeah, I think itu tadi yang aku baca di bulan Agustus. Coba teman-teman komen di bawah apa aja buku-buku yang sudah teman-teman baca di bulan Agustus ini. Dan ya, aku pikir videonya cukup sampai di sini. I hope you guys enjoyed it. And if you guys like this video, please give me a thumbs up. Subscribe if you haven't already. Ring the bell, share this video. And if you have any request, please comment down below. Dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Annyeong!